Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala la nabiyya wa la rasulah ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sholawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, kita bersyukur pada malam hari ini. Alhamdulillah, seperti tadi yang disampaikan, kita sudah masuk di bulan Sya'ban, dan ini adalah merupakan satu anugerah ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan datangnya Sya'ban ini, sebenarnya kita tentu bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sesungguhnya ini sudah Jumat yang kedua sebenarnya kalau di bulan Sya'ban. Ya, kalau di bulan Februari ini Jumat pertama, tapi kalau di bulan Hijriah ya ini sudah masuk ke bulan kedua, pekan kedua atau Jumat kedua, dan kita bersyukur kita masih ada di dalam bulan yang insya Allah ada dalam keberkahan, sebagaimana doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Kita bermohon pada Allah di bulan Rajab yang sudah kita lalui, kemudian di Sya'ban yang sedang kita jalani, dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan ya kesempatan kita untuk bertemu kembali ya dengan bulan Ramadan yang penuh dengan barokah, dan mudah-mudahan ya kita bisa menyiapkan diri ya dengan seluruh amal soleh kita ya, sehingga apa yang kita akan dapatkan ya itu insya Allah akan sesuai dengan apa yang kemudian kita persiapkan dan kita ikhtiarkan begitu. Baik, hari ini kita akan masuk, kalau di catatan saya itu materi yang ke-15 ya, dari bab ke-15 terkait dengan masyarakat Islam, terkait dengan pertarungan peradaban dan perang pemikiran. Ya, ini bagian yang cukup krusial setelah pertemuan terakhir kemarin kita membahas tentang metode perubahan ya dalam konteks dakwah Rasulullah SAW. Jadi intinya kemarin kita sudah sampaikan tentang metode dakwah Rasul ya, itu ada 3 tahapan ya, mulai dari apa yang disebut dengan tahapan atau marhalah ya, tasqif ya wa takwin, bagaimana kemudian Rasul membina dan juga membentuk ya gerakan gitu ya, gerakan perubahan begitu. Kemudian yang kedua adalah Rasul memimpin ya para sahabat para kaum muslimin pada saat itu untuk melakukan marhalah yang kedua ya, yaitu interaksi atau tafaul ma'al ummah ya, dan juga melakukan kifah siasi ya, melakukan pertarungan politik gitu ya. Jadi interaksi sosial itu tentu ada implikasinya, dan kita tentu harus menyadari betul gitu ya, di setiap zaman, setiap waktu tantangan itu akan senantiasa ada. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW ya itu juga setelah interaksi yang sedemikian intens ya, kemudian beliau melakukan apa yang disebut dengan tolabun nusroh ya, jadi melakukan istilahnya penggalangan ya, dukungan ya dari ahlul kuwah ya wal man'ah gitu ya. Jadi mereka-mereka yang memiliki kekuatan dan juga pengaruh begitu ya untuk mendukung dakwah begitu ya, sehingga akhirnya terjadi fase yang ketiga atau marhalah yang ketiga, yaitu istilamul hukmi ya, penerapan atau pelaksanaan daripada kekuasaan ya, dengan diterimanya kekuasaan itu untuk melaksanakan Islam itu sendiri. Ya, dari sini kemudian kita nanti bisa melihat bagaimana Islam itu kemudian akhirnya dikokohkan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, wala yumakkinanna, itu kalau dalam surah An-Nur ya. Jadi setelah istakhlaf, setelah kemudian diberikan kekuasaan, maka kemudian dikokohkan kedudukan, dan kemudian di wala yubadilannahum ya, maka di ini kan istilahnya ganti ya keadaan yang ketakutan ya, sebelumnya itu menjadi ketentraman ya, tumakninah dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan fokuskan ya kepada bagaimana kemudian
gambaran daripada masyarakat Islam itu sendiri di tengah pertarungan peradaban. Jadi konteksnya lebih makro ya, dan juga perang pemikiran, pemikiran apa saja yang kemudian nanti akan eh, apa namanya menjadi istilahnya tantangan ya di tengah-tengah kaum muslimin gitu ya. Jadi karena sekali lagi buku ini tentang usus sunnah toh ya, jadi asas dari kebangkitan, maka kita harus memahami betul detail-detail ya, langkah-langkah yang akan kemudian dilakukan di dalam melakukan proses perubahan secara kolektif, secara jamaahnya. Nah, kita ingatkan kembali tentang istilah ya, tentang penggunaan diksi ya, peradaban Islam atau hadharah Islam, yaitu adalah majmu'ul mafahim ya anil hayah. Gitu ya. Jadi sekumpulan pemahaman tentang kehidupan. Jadi kalau yang dimaksud pemahaman itu konteksnya ke Islam, ya berarti definisi dari peradaban itu adalah sekumpulan pemahaman Islam ya, baik dari akidah maupun syariah ya, yang nanti akan digunakan di dalam apa namanya melihat kehidupan ini gitu ya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris biasanya nanti kita kenal istilah civilization gitu ya. Jadi bagaimana membuat peradaban ya, sesuatu yang civilized ya, jadi membuat sesuatu menjadi sivil atau beradab begitu ya. Nah, peradaban Islam itu punya karakter tersendiri yang itu tentu akan berbeda uh, di luar Islam ya, ya, peradaban kufur begitu ya. Nah, kita uh, apa namanya diingatkan kembali uh, tadi. Eh, Juga yang kedua itu terkait dengan masyarakat Islam. Jadi harusnya masyarakat Islam dulu. Mungkin terlewati tadi. Jadi ketika kita bicara masyarakat Islam itu, al-mujtama al-Islam itu adalah sekumpulan individu yang mereka berinteraksi secara terus-menerus. Ya, sehingga pemikiran, perasaan, dan aturan hidupnya itu dilandaskan pada Islam. Jadi yang kita bicarakan sekarang ini adalah bagaimana kemudian memandang masyarakat Islam ya, sebagai sebuah fakta di hadapan kita dan dikaitkan nanti dengan hadoroh Islam atau peradaban Islam tadi itu. Nah, ini yang kemudian nanti akan menjadi semacam tadi referensi bagi kita ketika kemudian nanti hari ini kita menghadapi berbagai persoalan gitu ya. Kenapa? Karena di dalam satu hadis ya, ini menarik, Rasulullah SAW itu pernah ya apa namanya menyampaikan sesuatu yang saya kira ini penting untuk kemudian kita tafakuri hari ini ya. Jadi Rasul mengatakan ya khottalana Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam ya khottan ya. Jadi Rasul membuat sebuah garis lurus ya bagi kami, kata Abdullah ya bin Mas'ud ya radhiyallahu an ya, beliau mengatakan ya summa qala hada sabilillah gitu ya. Dari garis itu beliau mengatakan bahwa inilah jalan Allah ya, summa khatta ya khututon ya an yaminihi wa an shimali ya, dan kemudian beliau membuat garis lain ya di sisi kiri maupun juga kanan garis tadi itu ya, dan kemudian beliau mengatakan summa qala hada sabil ya wa ala kulli sabilin ya minha syaitonun yad'u ilaih ya, summa qara'a ya wa anna hada sirati mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'us subula ya fatafarraqu bikum an sabili ya. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwa di jalan tadi, garis yang kiri maupun kanan tadi itu dari garis Islam tadi, ini adalah jalan-jalan yang banyak, gitu ya. Yang kemudian pada setiap jalan itu ada setan yang mengajak pada jalan itu. Kemudian beliau membaca ayat Al-Quran, wa ana hadza siratul mustaqimah, ya, di dalam surah Al-An'am, ya ayat 153, dan bahwa yang kami perintahkan ini, wa ana hadza siratul mustaqimah, adalah jalanku yang lurus. Ya fattabi'uhu, maka ikutilah ya, wala ya tattabi'u ya, dan jangan kalian mengikuti subula ya, jalan-jalan yang lain. Artinya jalan-jalan itu banyak, tidak hanya satu. Kalau jalan Islam itu hanya satu ya, jadi digunakan apa namanya konteks yang berbeda ya. Jadi nah, dan jalan-jalan itu ya itu akan mencerai berikan fatafarraqu bikum an sabilillah, yang apa dari jalan Allah tadi. Jadi jalan Allah itu satu ya, kemudian jalan-jalan yang lain banyak begitu ya, dan itu harus kemudian kita waspadai gitu ya. Dan saya sering apa namanya sederhanakan biar orang tidak terlalu apa namanya terlalu luas ya berpikir ya, jalan kita itu adalah jalan lurus, jalan Islam,
bukan ke kanan ya, kapitalisme gitu ya, bukan ke kiri ya, komunisme, bukan ke kanan itu demokrasi, bukan ke kiri itu adalah kemudian komunisme atau sosialisme, bukan ke kanan itu adalah ya sekularisme, bukan ke kiri itu kemudian adalah materialisme ya, dan seterusnya gitu. Jadi dari sini kita akan bisa melihat bahwa jangan sampai kemudian umat Islam itu kehilangan arah gitu, karena ini sekarang banyak kemudian terjadi. Dan di dalam apa namanya uh, surah Al-Jumu'ah gitu ya, surah ke-62 ayat 2 itu juga kita memahami bahwa Rasul itu diutus ya di dalam atau di kalangan umat yang apa namanya ummi ya, dari kalangan mereka sendiri gitu ya. Jadi waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dia Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf ya, dari kalangan ya mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya ya, dan kemudian mensucikan jiwanya, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab ya dan hikmah, yaitu as-sunnah, meski sebelumnya mereka itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Artinya begini, Islam itu datang ke dalam satu masyarakat yang masyarakat itu sebenarnya ya mereka itu ummi gitu ya, termasuk Rasul sendiri itu ummi ya, walaupun tidak berarti semuanya ummi, tetapi secara mayoritas itu tidak bisa membaca tulis ya, hanya banyak yang ada beberapa yang kemudian mereka menonjol begitu ya. Dan di tengah-tengah umat yang seperti itu ya, beliau membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah atau sunnah tadi itu. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya kita bisa apa namanya, dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu ya, dan juga hadis-hadis Rasul ya, itu mereka mensucikan jiwanya. Itu yang saya sering apa sampaikan, pola sikapnya itu berubah. Dan kenapa pola sikapnya berubah? Karena pola pikirnya berubah. Jadi kalau dibalik, pola pikirnya itu kemudian di sibgoh gitu ya, dicelup dengan kemudian Islam, dan kemudian ya itu mempengaruhi ya pola sikapnya tadi itu. Maka mereka akhirnya lahir menjadi pribadi-pribadi baru ya, menjadi saksiah-saksiah apa Islamiah yang luar biasa. Yang kemudian kita bisa lihat di sini itu dalam situasi internasional, di mana kemudian dominasi pada saat itu adalah dua adidaya ya, yang di timur itu adalah Persia, yang di barat itu adalah Bizantium ya, atau kemudian Romawi ya. Mereka punya kaki tangan gitu ya, yang apa namanya, Bizantium atau Romawi itu adalah menggunakan gosanit ya untuk kaki tangan mereka, sementara untuk yang Persia itu menggunakan ya suku Lakhmid ya, untuk kemudian apa namanya istilahnya kaki tangan mereka. Dan di tengah-tengah itu semua ya, kaum muslimin yang kemudian tumbuh ya di Mekah, kemudian nanti di Madinah ya, ketika mereka hijrah itu terjaga tanda kutip ya, terjaga dari apa pengaruh-pengaruh mereka, karena keberadaan daripada padang pasir yang begitu luar biasa gitu ya. Jadi secara alamiah mereka itu sebenarnya terisolir begitu ya, dan tidak dengan pengaruh itu, sehingga ketika mereka masuk ya di dalam diri mereka itu Islam, dengan dibacakannya kemudian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu lebih mudah untuk menerima. Ya, nanti akan berbeda dengan kemudian pemikiran-pemikiran ala Persia maupun ala Bizantium maupun yang lain yang lebih cenderung rumit gitu ya. Sehingga dari situlah kemudian ketika terjadi apa namanya tadi istilahul hukmi di apa namanya Madinah ya, maka kemudian Islam itu menyebar dengan cepat ya, dalam tempo 10 tahun ya, dari 622 ketika hijrah sampai wafatnya Rasulullah SAW 632, Islam itu sudah menguasai Jazirah Arab. Setelah itu kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin ya, kurang lebih sekitar 30 tahun begitu ya, kurang lebih. Maka kemudian di situ wilayahnya semakin luas. Kita perhatikan di apa namanya warna oranye itu ya, yang lebih muda itu kita bisa lihat sudah sampai ke ujung barat dan ujung timur. Ujung baratnya itu sudah sampai ke Tripoli ya, yang kita kenal sekarang ibu kota Libya. Ya, Mesir sudah lewat gitu ya. Yang lebih timur itu sudah sampai Afghanistan gitu ya. Di utara itu sudah sampai Syam ya, bahkan kemudian sampai kemudian ke Armenia gitu ya. Di sebelah selatan tentu saja ujungnya itu di
di Yaman ya, di apa namanya, Hadratul Maut ya, yang ada di situ. Dan itu adalah peradaban baru gitu ya. Makanya nanti dari sini kita menjadi paham kenapa kemudian peradaban yang lain, yaitu Persia dan Bizantium tadi atau Romawi, itu juga tidak tinggal diam. Mereka melakukan pertarungan peradaban tadi. Kenapa? Karena pengaruh mereka secara pelan ya akhirnya kemudian diambil gitu ya oleh Islam. Dan jangan jangan berbicara tentang Inggris dan Amerika gitu ya. Mereka masih belum zamannya gitu ibaratnya begitu ya. Jadi tahun-tahun ini itu adalah pertarungan-pertarungan super power ya yang kemudian pada zamannya pada saat itu. Jadi kalau kita membandingkan sejarah peradaban, maka dari situ kita bisa melihat kekuatan Islam itu kemudian bisa menaklukkan Persia sampai kemudian Romawi tadi itu yang ada di daerah Syam gitu ya. Sehingga salah satu buktinya itu adalah diterimanya kemudian kunci daripada kota Yerusalem gitu ya, kota Al-Quds atau Baitul Maqdis ya dari Sophronius ya, salah satu uskup di situ kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya ini pengaruh yang sangat signifikan yang itu tentu orang kemudian bertanya apa yang membuat itu semua. Ya jawabannya hanya satu sebenarnya, karena pengaruh Islam tadi itu, bukan karena pengaruh Persia atau pengaruh apa namanya Romawi yang ya pada saat itu dianggap dominan begitu. Nah, saya rincikan di sini teman-teman sekalian, sahabat-sahabat rahmatullah, Bapak Ibu sekalian bisa melihat dari tahun 600 ya, kalau kalau sejarahnya apa namanya ribuannya ya, ratusan ribuannya, dari tahun 600 sampai kemudian tahun 1900-an ya, kalau kita lihat di apa namanya peta ini atau di apa namanya slide ini, kita bisa melihat ya, kalau dikomparasikan ya, khilafah itu bertahan ya, jadi dari sejak Daulah Islam ya, yaitu zaman Nabi ya, kurang lebih 10 tahun, kemudian disambung dengan Khulafaur Rasyidin dan kemudian khilafah-khilafah setelahnya. Khilafah itu bertahan selama 1342 tahun oleh 104 khalifah. Ya, jadi kalau didetailkan ini kita bisa lihat di garis yang depan atas ini ya. Nanti di bawah itu ada perbandingan dengan masa kita, masa di Nusantara. Di sini zaman Nabi, kemudian Khulafaur Rasyidin, ya, kemudian apa namanya masuk kemudian ke Khilafah Umayyah, ya, kemudian nanti disambung dengan Abbasiyah, ada juga Umayyah yang ada di Andalusia pada saat itu. Di sela-sela ini ada juga ada Bani Buwaihid, ada kemudian Bani Saljuk, sampai kemudian Mamluk ya, Ayyubiyah di Mesir, sampai kemudian nanti ada beberapa jeda gitu kira-kira, sampai kemudian disambung lagi kemudian nanti dengan Utsmaniyah di tahun 1299 sampai 1924, ini yang dibilang Pak Prabowo hampir 700 tahun itu gitu ya, sampai kemudian nanti dihapuskan ya tahun 1924 ya tanggal 3 Maret. Nah, dari sini kita bisa melihat khilafah itu bukan main-main. 1300 Amerika hari ini ya itu apa namanya perkirakan ya, kalau kemerdekaannya itu sekitar tahun 1776 begitu ya, dengan Declaration of Independence-nya begitu ya. Hari ini tahun 2025 dia sudah dinilai oleh banyak kalangan itu sudah menjadi the new sick man gitu ya. Jadi apa namanya orang yang sakit yang baru, sebagaimana orang-orang kafir itu kemudian tadi istilahnya olok-olok ya khilafah Utsmaniyah pada saat itu, sehingga kita bisa melihat apa yang kemudian dibangun oleh Amerika yang umurnya itu sudah kurang lebih hampir 250 tahun ya, jadi ya baru 2,5 abad. Ini kita bicara 13 abad gitu ya. Jadi apa sangat jauh tentu kalau kalau kita lihat gitu ya. Padahal Amerika ini sudah boleh dibilang ya sudah apa mengerahkan semua ya. Tapi saya kira itu hanya masalah waktu saja gitu ya. Jadi apa kita tidak boleh apa namanya pesimis gitu ya melihat perubahan-perubahan yang ada di situ. Di sini kita bisa melihat pada zaman Nusantara, di sini ada Tarumanegara di 600-an, ada Sriwijaya, ada Perlak ya, kemudian nanti ada Samudra Pasai, bersamaan juga kemudian nanti ada Majapahit, ada Demak, Ternate, Mataram Islam ya di Yogyakarta, sampai kemudian nanti ujung ya sampai di sini itu kemudian nanti memasuki fase baru apa namanya Aceh, dan kemudian tadi fase-fase apa upaya untuk merebut kemerdekaan ya sampai nanti tahun 1945. Jadi ini saya ingin tentu ini menyederhanakan tapi bukan dalam konteks apa namanya menggampangkan ya.
Kita bisa lihat bahwa rentangan tadi yang dimaksud peradaban Islam ya, itu luar biasa, ya, panjang, ya, sejarahnya itu sudah ini. Jadi kalau sekali lagi kalau hari ini ada orang yang ngomong tentang khilafah itu apa namanya istilahnya tadi membahayakan khilafah itu kemudian apa namanya istilahnya itu memecah belah itu sebenarnya apa namanya apa ya kalau kalau dilihat dari sisi konten ya itu konten yang sampah gitu. Kenapa konten sampah? Karena ya itu berarti orang nggak ngerti sejarah gitu ya. Dan mungkin dia tahu tapi tidak mau memahami apa yang kemudian terjadi tadi itu. Yang dibayangkan itu pasti nanti berdarah-darah. Yang dibayangkan itu kemudian nanti ada berbagai apa ketidak apa namanya adilan yang ada. Padahal ya jujur aja ya khilafah itu adalah bagian daripada ajaran Islam dan kalau diterapkan apa yang mesti kemudian kita khawatirkan. Sekarang ini banyak sekali orang yang seperti itu. Ya, kemudian kalau kita lihat di slide yang berikutnya ini juga sama. Kalau kita lihat dari sisi peradaban ya, kita lihat di nol ya, dari titik nol di sini di 622 tadi di Madinah 10 tahun ini mulai naik. Ya, kita bisa lihat ini dua poinnya ya terus naik ya di Khulafaur Rasyidin kemudian sempat mengalami masa apa namanya istilahnya udah mulai turun tapi kekuatannya tidak bisa di apa sepelekan gitu ya kekhilafan Umayyah pada saat itu ya di sini kemudian ada apa namanya era Umar bin Abdul Aziz ya misalnya di sini sampai kemudian nanti di Abbasiyah ya di titik ini ada era Harun Ar-Rasyid ya yang besar-besar ya yang kita lihat sampai kemudian nanti empat ya di sini era kemudian Utsmaniyah ya kita bisa melihat nanti puncaknya itu adalah di Sulaiman ya Al-Qanuni ya yang kemudian nanti sampai ujung paling akhir ditahan betul-betul untuk tidak benar-benar apa namanya istilahnya itu meluncur jauh ke apa namanya kemunduran gitu ya era apa Sultan Abdul Hamid ya kedua begitu ya sampai kemudian nanti tahun tadi 1924. Nah, di sini kita bisa melihat ada era Muhammad Al-Fatih. Di sini ada kita lihat banyak kemudian para ilmuwan-ilmuwan besar, ulama-ulama besar. Ada ulama hadis misalnya Imam Bukhari, ya ada ulama fikih, ya para fuqaha Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya ada Sirah Nabawiyah di sini, ada kemudian apa namanya berbagai apa tokoh-tokoh ya yang sangat terkenal begitu ya. Ada Imam Maliki, Imam Hanafi, ya Ibnu Sina, ya Ibnu Khaldun, ya di sini bahkan sudah ada Ibnu Hayyan, ada Al-Khwarizmi dan seterusnya. Nah, saya ingin katakan bahwa itulah kemudian peradaban yang begitu luar biasa yang kemudian diciptakan oleh Islam dan ini bukan sesuatu romantisme ya. Jadi banyak orang yang apa namanya menyindir ya dengan kata-kata romantisme historis gitu ya. Tidak, ini adalah upaya apa sih yang sebenarnya terjadi pada masa itu kok bisa kayak gitu ya. Sehingga itu sesuatu yang wajar kita oh dulu itu kita begini, sekarang jadi begini. Ini apa yang salah nih? Apa yang harus kita perbaiki? Nah, gitu kira-kira. Maka di sini kita bisa melihat pertarungan peradaban Islam gitu ya. Hadroh Islam tadi itu ya dengan peradaban kufur gitu. Maka terjadilah ya upaya untuk kemudian melakukan satu apa namanya? Tadi istilahnya kompetisi lah begitu kira-kira. Gitu ya. Kemudian juga lebih spesifik lagi dari pertarungan peradaban tadi itu pertarungan pemikiran antara pemikiran Islam, Afkarul Islam dengan pemikiran-pemikiran kufur begitu ya sehingga kalau dibagankan kira-kira gini ini peradaban Islam yang poin pertama pertarungan peradaban itu itu dilihat dari sisi akidah ya dan juga kemudian syariah ya peradaban kufur itu juga sama ada mereka punya keyakinan mereka juga punya aturan di sini terjadi pertarungan dari sejak awal. Nah kalau kita mau tarik ya dari sejak zaman Rasulullah SAW maka sesungguhnya ya pertarungan itu kemudian sudah terjadi tetapi peradaban Islam belum terbentuk maksudnya belum ada kemudian apa representasinya yaitu negara ya makanya kalau kita lihat dalam konteks pertarungan peradaban itu sebenarnya dimulainya adalah ketika Rasulullah SAW ya itu ada di Madinah ya dan kemudian terus melakukan tadi upaya untuk dakwah dan membebaskan berbagai bangsa ya berbagai umat ya pada saat itu ya dengan kemudian mengajak kepada Islam begitu ya ya dari sini kita bisa melihat kemudian yang kedua adalah pertarungan pemikiran. Nah pertarungan pemikiran ini lebih spesifik lagi ya sejak zaman Rasul itu sudah terjadi
begitu ya, mulai dari Rasul apa namanya kritik ya, penyembahan terhadap berhala ya dari sisi akidah misalnya di sini, atau kemudian kita bisa lihat di eh, apa namanya sisi yang lain, juga terkait dengan tadi syariah atau aturan-aturan tentang haramnya riba, tentang haramnya khomer, haramnya kemudian berzina, itu kan. Nah, itu terjadi pemikiran ya, pertarungan pemikiran, dan mereka juga berusaha mempertahankan itu ya, bahwa apa yang kemudian diyakini mereka dengan penyembahan berhala itu adalah sesuatu yang menurut mereka benar. Aturan tadi membunuh anak perempuan karena malu ya dianggap sesuatu yang biasa saja gitu ya, riba itu dianggap biasa begitu kan. Zina, homer gitu ya, bahkan tadi apa memiliki istri lebih dari 4 itu juga dianggap pada pada saat itu sesuatu yang biasa saja gitu ya. Ini pertarungan-pertarungan pemikiran yang kemudian terjadi gitu ya, sehingga dari sini kita bisa melihat apa yang kemudian dijaga ya oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar terjadi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya kamilah Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang akan memeliharanya. Artinya apa? Bahwa ketika Al-Qur'an itu diturunkan pasti akan menghadapi masalah. Ya, kemudian ketika Al-Quran diterapkan pun akan menghadapi masalah, tapi jangan khawatir bahwa Allah ya yang menurunkan Al-Quran pasti akan menjaganya. Melalui apa? Melalui tangan-tangan daripada orang-orang yang memiliki komitmen untuk menjadi penolong-penolong agama Allah. Gitu. Makanya di sini menjadi relevan. Kenapa? Apa yang kita lakukan hari ini itu mestinya adalah bagian daripada ya Ansarullah ya, menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan ya, falatutiil mukadzibin. Jangan kamu patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Waddu lautudhinu fayudhinu. Ya, mereka menginginkan agar kamu bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Ya, jadi maksudnya agar kalau kita tidak menyampaikan apa adanya tentang Islam, gitu ya, bersikap kompromistis begitu, mereka mereka akan bersikap lunak. Nah, itu yang kadang-kadang orang apa seringkali kemudian tidak sadari gitu, bahwa itu sebenarnya justru adalah apa namanya mengarah atau melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dengan gampangannya itu mengendorkan gitu ya, apa namanya istilahnya dakwah yang kemudian dilakukan. Udahlah, jangan ini nyebut ini, jangan nyebut itu gitu kan, istilahnya jangan dakwah ini, ya udah yang penting kita ibadah, yang penting kita berakhlak baik gitu kan. Itu akhirnya yang kemudian menjadi pikiran-pikiran dari orang-orang yang tadi apa namanya sebenarnya mereka itu adalah para pendusta gitu ya, atau yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya Allah sendiri kemudian di dalam surat Al-Isra itu kemudian mengingatkan ya kepada baginda Rasulullah SAW ya, bahwa mereka itu saking intensifnya itu ya, wa in kadu layaftinuka anil ladzina ya auhaina ilaika, ya, dan mereka hampir, jadi ada kadu di situ, itu berarti hampir memalingkan engkau ya Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu gitu ya. Dan kemudian ini dalam kaitannya tadi ya untuk kemudian tadi ya litaftaria alaina ghairah, ya, agar kemudian engkau mengada-adakan yang lain terhadap kami, ya, wa idzan la takhuduka ya khalila, ya, jika demikian itu tentu mereka akan menjadikan engkau sahabat yang setia. Jadi kalau engkau mengikuti mereka Muhammad gitu ya, mereka itu akan apa namanya menjadikan engkau sebagai sahabat yang setia. Jadi di sini memang harus ada tafaruk, ada furqon istilahnya, ada pembeda gitu. Jadi jangan sampai ketika kemudian kita itu melakukan aktivitas dakwah itu terjebak dalam sikap yang kompromistis gitu ya, yang membuat akhirnya malah kita uh, apa namanya tadi bisa jadi malah terpalingkan ya, yang ada di situ. Di ayat berikutnya di 73 tadi 74 ya, walaulaan ya sabat naga laqad kita ya tarkanu ilaihim ya syai'an qalila. Dan sekiranya kami ya tidak memperteguh hatimu, maka di sini pentingnya kita ini minta tolong kepada Allah ya, berdoa kepada Allah ya, sabit kulubana ala dinik gitu ya. Jadi bagaimana agar Allah itu mengokohkan ya eh, apa hati kita ini ya dengan dinik ya, dengan agama Islam ini. Nah, kenapa niscaya engkau hampir saja condong ya
ya. Jadi kepada ya condong walaupun sedikit, hati-hati gitu ya. Jadi walaupun sedikit saja ya, kolilan di situ digunakan istilah syai'an kolilan gitu. Sesuatu yang sedikit saja, hati-hati di situ gitu ya. Demokrasi itu sama dengan Islam gitu ya. Itu sedikit kelihatannya gitu ya. Ya, demokrasi itu sama dengan musyawarah misalnya. Itu hati-hati karena di situ kemudian nanti kita harus apa namanya istilahnya benar-benar memahami tentang detail gitu. Bahkan dulu ada yang mengatakan Abu Dzar Al-Ghifari itu adalah tokoh proletar kalau dalam kalangan apa namanya komunis gitu ya, itu menjustifikasi itu. Komunis sudah ada dari sejak zaman Rasulullah SAW, buktinya itu ada Abu Dzar gitu kan, sampai naudzubillah ya, sampai sampai begitunya. Nah, kata-kata seperti ini bukan untuk bercanda ya, tapi maksudnya untuk menunjukkan bahwa kadang-kadang miring ke kanan, miring ke kiri itu kadang-kadang akan membuat tadi kita, oh kayaknya benar juga itu gitu ya. Nah, di ayat yang ke-75-nya, idzan la azaknaka ya fal hayati ya wa fal mamati tsumma la tajidu laka alaina nasira. Ya, jika demikian itu tentu kami akan rasakan kepadamu siksaan 2 kali lipat di dunia dan 2 kali lipat setelah mati, dan engkau Muhammad tidak akan mendapatkan seorang penolong pun terhadap kami. Naudzubillah summa naudzubillah. Coba bayangkan Rasul saja kemudian di apa namanya diingatkan oleh Allah ya sedemikian rupa. Kalau sampai kemudian begitu condong, maksudnya tadi itu kepada yang tadi keliru tadi itu, yang akan menyimpangkan dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala tadi itu, hatta sedikit gitu ya, itu kami akan rasakan siksaan 2 kali lipat untuk baginda Rasulullah SAW ya, masya Allah ya, yang di situ, dan 2 kali lipat setelah kematian ya di hari akhirat. Ya, tidak akan ada yang lebih penting, tidak akan ada penolongan terhadap kami. Ini untuk menunjukkan apa? Bahwa Rasul saja itu apa namanya harus demikian rupa ya menjaga, apalagi kita gitu loh. Jadi jangan jangan sampai kita merasa tenang aja lah kita aman. Maksudnya aman itu dari tadi perang pemikiran tadi itu, karena banyak ya sekarang itu, nanti kita akan kasih contoh ya nanti di eh, apa namanya di belakang ya, ya terkait dengan itu. Nah, contoh-contoh inilah yang kemudian nanti berbagai bentuk dari pertarungan ya pemikiran Islam tadi itu. Pertama itu yaitu adalah pemalsuan hadis gitu ya. Yang kemudian nanti apa terjadi kira-kira di fase apa namanya khilafah Umayyah tadi itu, di zaman apa namanya Umar bin Abdul Aziz ya radhiyallahu an, apa namanya tadi khalifahnya itu, dan kemudian dijawab oleh beliau, artinya solusinya yang saya blok merah ini itu adalah dengan penulisan hadis. Jadi kemudian hadis Rasul yang sebelumnya kemudian tidak ditulis kemudian akhirnya ditulis begitu ya. Kalau Al-Quran sudah ditulis dari sejak awal begitu ya, tapi kalau hadis itu kemudian awalnya tidak boleh, kemudian dibolehkan oleh Rasul begitu ya, dan kemudian itu dikompilasi sedemikian rupa, mulai dari dikumpulkan begitu ya sampai kemudian nanti tadi apa dibukukan, didiwankan ya, yang ada di situ, sehingga nanti kita akan mengenal jasa ya daripada para tabiin ya, dan tabiin tadi itu yang kemudian hadis itu bisa sampai kepada kita dalam bentuk yang sangat apa namanya luar biasa, sangat lengkap gitu ya. Makanya dulu ada istilahnya eh, apa namanya orang yang apa namanya istilahnya ingkar sunnah, kalau orang mengatakan itu ya, orang kalau ingkar sunnah itu nanti ditanya kamu masih sholat nggak gitu. Oh masih sholat, gimana caranya sholat gitu, anda wong anda ingkar sunnah gitu kan. Kalau sunnah itu adalah nanti salah satunya adalah detailing gitu ya, jadi tafsil ya daripada Al-Quran gitu. Ketika Al-Quran mengatakan akim sholat, maka cara sholatnya bagaimana ada di dalam hadis begitu. Kalau orang kemudian menolak hadis ya bagaimana caranya begitu kan untuk melakukan sholat, tidak mungkin. Itu adalah kebohongan yang sangat luar biasa. Nah, pemalsuan hadis ini sebenarnya nanti wilayahnya adalah pada persoalan akidah, karena nanti orang akan bisa meyakini sesuatu yang sebenarnya bukan berasal dari baginda Rasulullah SAW, artinya bukan berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks akidah di situ. Nah, 2 sampai 4 ini adalah bagian-bagian contoh ya. Ini saya highlight karena mungkin tidak akan cukup waktunya ya untuk ini, untuk menggambarkan persoalan-persoalan yang menyangkut pemikiran dan juga persoalan-persoalan aturan. Misalnya yang kedua, setelah kemudian terjadi apa namanya istilahnya interaksi ya dengan bentuk penerjemahan ya karya-karya daripada apa namanya para filsuf dan seterusnya, ya itu ada penyusupan filsafat. Jadi masuklah kemudian filsafat ke apa namanya tubuh umat Islam gitu ya. Terus kemudian nanti muncul apa yang disebut istilah filosof muslim gitu ya. Bahkan kemudian nanti ada istilah filsafat Islam
Padahal filosof Muslim itu berarti orang Muslim, tapi dia terpengaruh dengan cara berpikir filsafat. Kalau filsafat Islam itu sebenarnya tidak ada, gitu. Ini saya berikan highlight beberapa secara singkat aja yang ada di situ. Karena filsafat Islam itu ya dua hal yang kontradiktif. Ya di dalam Islam itu tidak ada yang namanya filsafat dan tidak ada kemudian di dalam istilah filsafat Islam itu justru eh, dua hal itu dipertautkan, gitu ya. Dan filsafat itu nanti berbeda dengan cara berpikir yang sifatnya rasional, yang disebut dengan akliyah, begitu. Nah, dari sini kemudian nanti akan terjadi kesalahan ya dari apa yang kemudian kemudian nanti membentuk ya ilmu kalam ya dan mutakalimin. Ya, yang kemudian nanti mereka ini kalau mutakalimin itu bedanya dengan filosof Muslim tadi itu. Kalau mutakalimin itu dia menggunakan ya ayat-ayat Al-Qur'an begitu ya untuk kemudian tadi menjelaskan tentang konsep-konsep Islam dan membantah konsep-konsep yang muncul dari filsafat. Tapi kalau filosof Muslim itu mereka menggunakan ya cara berpikir filsafat untuk kemudian juga nanti melakukan tadi apa istilahnya penjelasan terhadap aturan-aturan Islam. Maka di situ ada mulai dari Al-Kindi begitu ya, kemudian Al-Farabi dan seterusnya itu. Maka di sini langkah yang harus dilakukan dalam bentuk pertarungan itu adalah pemurnian dan penjernihan pemikiran. Salah satu contoh kasusnya itu adalah ya kritik ya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ya itu dalam konteks metode yang kemudian dikembangkan oleh para mutakalimin tadi itu. Sehingga kemudian nanti kita bisa melihat bahwa metode yang dilakukan oleh para mutakalimin ini sebenarnya justru malah memperlemah itu cara berpikir mereka. Kemudian juga muncul apa yang disebut dengan kelompok-kelompok ya di dalam persoalan akidah ada di situ faham Jabariyah, ada kemudian faham tadi Mu'tazilah, kemudian belakangan muncul ada Asy'ariyah yang kemudian lebih dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu ya. Jadi kalau di Indonesia ini banyak orang kemudian menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah biasanya itu yang dimaksud adalah Asy'ariyah ya secara keyakinan akidahnya ya yang ada di situ ya kemudian nanti ada persoalan yang menyangkut masalah kodok kodar gitu ya jadi ini yang begitu menyita energi ya kaum muslimin padahal sebenarnya kodok wal kodar itu sesuatu yang baru bukan kodok dalam pengertian bahasa kodar dalam makna bahasa apa yang dimaksud secara singkat bahwa manusia itu ya itu ada di dalam dua lingkaran ada yang kemudian menguasai manusia ada yang dikuasai oleh manusia. Yang menguasai manusia itulah yang disebut dengan kodok. Jadi kita lahir sebagai laki-laki, kita lahir dari ibu bapak yang itu adalah kodok. Kita mati jam sekian, tanggal sekian, kita lahir jam sekian, tanggal sekian, itu kodok dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dipaksa, maksudnya tunduk kepada hukum yang terkait dengan masalah itu, ya. Dan kita tidak dihisap di situ. Sementara kalau dalam wilayah yang dikuasai manusia, manusia selama menggunakan aturan-aturan Allah, ya maka kemudian nanti ya insya Allah akan menjadi istilahnya menjadi amal soleh ya bagi dia dan itu akan mendapatkan pahala. Sementara kalau kemudian dia memilih untuk melakukan hal-hal yang maksiat, maka itu akan menjadi dosa dan tidak ada paksaan di situ. Begitu ya. Jadi secara sederhana sebenarnya itu yang harus kita imani tentang kodok itu berasal dari Allah. Sementara kodar itu ya faktanya itu adalah potensi yang ada pada seseorang atau kemudian ada pada benda. Misalnya kita tahu benda itu ya namanya batu itu ya punya potensi ya karena dia keras ya kalau dilemparkan ya kena orang pasti sakit gitu ya. Jadi kulit manusia terbatas begitu ya kalau dilempar batu pasti kena ya luka misalnya yang ada di situ. Nah itu kodar gitu ya. Nah, kodar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Makanya kalau kodar itu dicabut seperti kasus mukjizat yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam pada api misalnya, maka api itu walaupun menyala dia tidak membakar Ibrahim. Gitu. Makanya kodok dan kodar itu adalah semuanya harus kita yakini berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan masalah manusia itu dipaksa atau tidak, sebagaimana Mu'tazilah dan Jabariyah, gitu ya. Yang itu akhirnya malah membentuk istilahnya persoalan yang panjang ya dalam konteks tadi umat Islam itu sendiri masalah akidah. Nah, kemudian yang ketiga itu masuknya tasawuf dan sufisme. Ini mulai dari Persia, India, ya belakangan juga kemudian nanti kita lihat Cina dan sebagainya yang ujungnya itu adalah
sebenarnya pada konsep ruh ya. Konsep ruhnya itu adalah bahwa badan itu gitu ya, itu apa atau manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Padahal yang benar itu adalah manusia itu ya terdiri dari ya eh, materi saja. Nah, apa yang kemudian membedakan manusia itu adalah kesadarannya. Kesadarannya inilah yang disebut dengan ruh atau idrok silah billah. Kesadaran akan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah sudah saya singgung pada materi sebelumnya tentang ruh dan ruhaniyah ya dan aspek ruhiyah ya, yang ada di situ. Sehingga saya sering katakan bahwa konsep tasawuf yang tertinggi itu sebenarnya adalah kesadaran kita akan hubungan dengan Allah secara terus-menerus. Ya, untuk apa? Melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang di apa namanya larang. Jadi kalau ada sufi itu nggak sholat itu pasti itu ya itu pasti menyimpang gitu ya. Saya sudah sholat gitu misalnya. Saya sholatnya di Mekah misalnya gitu ya. Itu kadang-kadang orang aneh-aneh ya gitu. Tapi kadang-kadang orang juga percaya juga gitu ya yang seperti itu. Padahal konsep tasawuf itu sebenarnya atau sufis dan sufisme itu sebenarnya ya justru malah menimbulkan berbagai persoalan di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri karena kemudian akhirnya membuat nanti mereka itu merasa bahwa hidup yang sesungguhnya itu adalah dengan tadi apa menyiksa badan dengan melakukan hal-hal yang apa namanya menjauhi duniawi dan seterusnya. Padahal seorang Muslim itu ya tujuan hidupnya itu ke akhirat, dunia ini adalah sebagai bekal. Nah, yang keempat itu adalah klaim ya hukum Romawi dalam fikih dan penutupan istihad. Ya, ini terkait dengan klaim bahwa syariat Islam itu sebenarnya mengambil hukum-hukum yang berasal dari Romawi. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ya Islam itu punya metode istinbat, metode untuk menggali hukum dan ketika digali hukum maka itu adalah hukum syara untuk kita gitu ya sehingga dari situ berbeda dengan apa tata cara daripada hukum Romawi yang itu mengikuti pikiran manusia karena di sana tidak ada sumber yang sifatnya ilahiyah ya seperti Al-Qur'an dan apa namanya sunnah tadi itu gitu ya. Jadi ini berbagai bentuk ya pertarungan pemikiran yang berusaha mulai dari pemalsuan, penyusupan filsafat, ya maksudnya tasawuf sufisme tadi itu dan klaim hukum tadi itu yang ya ini yang harus kemudian dihadapi di setiap zaman. Jadi kaum muslimin dalam konteks peradaban maupun pemikiran itu tetap tetap mampu ya untuk kemudian tadi apa menghadapinya tadi ini ya. Maka mereka terus melakukan expand ini secara rincian ya. Bagaimana era Bani Umayyah ini sebagai contoh bagaimana mereka melakukan futuhat gitu ya secara fisik begitu ya dalam rangka jihad fisabilillah tadi itu sehingga kemudian terjadi proses tadi apa namanya istilahnya penyebaran Islam yang begitu luar biasa dan itu kemudian juga ditandai dengan berbagai upaya untuk tadi memahamkan Islam ya menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan manusia pada saat itu gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat nanti tadi tokoh-tokoh ya yang ada di setiap zaman tadi mulai dari Khulafaur Rasyidun ya sampai Umayyah sampai kemudian Abbasiyah di fase-fase ini. Sini kita bisa melihat tadi untuk ulama yang terkait dengan fikih misalnya ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik ya, ada kemudian Imam apa namanya? Hambali, ada Imam Syafi'i dan seterusnya. Ya, di sini ada ilmu hadis yang berkembang, ada Al-Bukhari, ada kemudian ada apa mah Imam Muslim, ya Ibu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah gitu ya. Nah, dalam konteks kalam, nah ini yang kemudian nanti menjadi topik tadi yang sudah saya singgung dan juga kemudian filsafat ya terkait dengan Al-Kindi, ada juga Al-Farabi dan seterusnya tadi itu. Nah, dari sinilah kemudian nanti pertarungan peradaban dan pertarungan pemikiran ini juga kemudian diikuti juga pertarungan militer. Kita tahu sejak zaman Rasul untuk mempertahankan akidah ya dan syariah itu ya mereka juga harus menjaganya dengan pemikiran atau dengan pertarungan ini apa namanya fisik ya perang zaman Nabi misalnya sampai ada perang Badar, perang Uhud sampai nanti ujungnya penaklukan Mekah misalnya gitu. Itu ya tidak hanya dengan pemikiran tapi juga dengan pertarungan yang sifatnya militer untuk mempertahankan peradaban Islam tadi. Kemudian di zaman Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ada Utsmaniyah, ada berbagai futuhat dan juga kemajuan yang luar biasa dalam berbagai aspek ya. Ada masalah sains dan teknologi, ada kemudian persoalan-persoalan yang menyangkut masalah pendidikan, gitu ya, masalah-masalah sosial, budaya, politik luar negeri. Nah, kemudian pertarungan itu dilanjutkan dengan adanya Perang Dunia 1 dan 2, yang kemudian itu
melibatkan tadi khilafah Islamiyah yang ada di Istanbul pada saat itu sampai hilangnya atau penghapusan khilafah Islam tahun 1924. Nah, kemudian Perang Dunia Kedua itu membuat Amerika naik ya ke peradaban dunia, mewakili Barat. Kalau dulu yang mewakili Barat itu Inggris, begitu ya. Dan kemudian Amerika sampai hari ini ya di poin keempat ya mulai dari War on Terrorism tahun 2001 sampai dengan War on Radicalism yang kemudian nanti melahirkan Islam moderat gitu ya, yang kemudian akhirnya berusaha untuk kemudian diadu domba begitu ya, antara Islam yang tradisional dengan yang dianggap fundamentalis, kemudian mendukung yang sekuler, apa yang mendukung yang moderat, tapi yang sekuler yang harus jadi. Saya sering contohkan Indonesia itu bagian daripada eksperimen ya pemikiran yang seperti itu yang di apa namanya jejalkan begitu ya oleh Rand Corporation ya dengan terpilihnya Jokowi gitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana apa namanya kelompok tadi tradisional itu diadu domba gitu ya dengan kelompok yang dianggap fundamentalis, tapi kemudian kelompok-kelompok yang moderat didukung, tapi yang jadi tetap harus yang sekuler, yang memisahkan agama dari kehidupan. Nah, termasuk di skala internasional hari ini, ya Amerika pun sebenarnya dalam buku Strategic Estimate ya tahun 2025 yang baru terbit kemarin itu digambarkan bahwa Amerika di zaman kepemimpinan Trump yang kedua ini ya itu sebenarnya mengalami banyak persoalan gitu ya, mulai dari persoalan domestik ya, masalah tadi apa namanya persoalan identitas ya gitu ya. Jadi laki perempuan aja susah ya, ya. Satu yang benar dari Trump itu dari sekian banyak kekonyolannya gitu ya, itu masalah bahwa laki-laki apa namanya kalau bahasa dia gender sebenarnya lebih tepat itu seks ya, apa namanya jenis kelamin itu apa laki dan perempuan, male and female ya. Dia mengakhiri apa yang di zaman Biden itu LGBT dan segala macam itu yang kemudian ditoleransi gitu, masalah aborsi ya, kemudian juga masalah hutang nasional yang menggunung begitu ya, sampai kemudian persoalan tadi kemampuan Amerika untuk campur tangan ya di berbagai tempat itu saat ini juga senantiasa mendapatkan sorotan karena banyak yang kemudian sudah mengkritisi itu. Ini yang tadi yang disebut dengan the new segment tadi itu ya. Maka dalam konteks ini ya, dalam konteks kebangkitan umat Islam ini, maka yang paling penting sebenarnya itu ya adalah bagaimana kemudian membuat ya atau istilahnya bahasa ininya itu faktor terpentingnya itu dalam konteks kebangkitan itu adalah mengalirkan ya darah gitu. Jadi bahasanya itu mengalirkan darah Islam ya dengan terwujudnya para pengemban dakwah ya dari kaum muslimin yang terus mendayung melawan arus banjir ya yang bandang tadi itu, sehingga aliran arus itu berubah sejauh mungkin ya ke arah kematiannya sendiri. Ya, jadi kalau sekarang ini pertarungannya itu ada sekularisme gitu ya, terus membanjiri kita gitu, demokrasi, kapitalistik, itu harus dilawan. Dan dilawannya ya oleh para pengemban dakwah, ya para pejuang-pejuang Islam tadi itu. Ya, tidak boleh dibiarkan. Ya, udahlah nanti yang penting kita nggak ikut. Bukan begitu. Itu namanya konyol ya karena kita tidak melawan. Dari pertarungan antara dakwah Islam ya versus sekularisme ateisme menuju pertarungan apa? Antara pemahaman Islam yang ideologis, yang jernih melawan pemahaman Islam yang tercemar, kacau dan bahkan menyesatkan. Jadi ini tugas besar kita hari ini dalam konteks menjernihkan tadi itu ya agar tidak tercemar ya, tidak kacau balau bahkan menyesatkan. Contoh kacau balau itu begini yang paling baru ya. Bagaimana mungkin ada fatwa yang mengatakan bahwa ya mengkapling laut itu haram tapi menerima tambang itu halal. Ya, kemudian menolong saudara kaum muslimin ya dengan melalui apa bantuan kemanusiaan gitu ya, donasi itu halal. Tapi ketika mengirim tentara untuk mengusir penjajah itu dianggapnya haram. Itu absurd ya. Ya, itu sama dengan kemudian mendukung PBB, menolak khilafah gitu ya. Jadi itu adalah contoh-contoh pemahaman Islam yang dicemari dengan tadi cara-cara berpikir sekuleristik ya, kapitalistik, demokrasi tadi itu. Atau kita bisa melihat hari ini khilafah itu kan sama aja dengan apa namanya dengan demokrasi, dengan kerajaan sama-sama dibuat oleh manusia. Ini sebuah pemikiran yang sangat-sangat justru bertentangan dengan fakta karena khilafah itu adalah bagian dari ajaran Islam. Begitu ya. Sementara demokrasi dan kerajaan itu tidak ada contohnya ya di dalam Islam.
begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini tadi yang saya katakan, Nabi saja itu mengalami kondisi-kondisi yang genting gitu. Sehingga kalau tidak dijaga oleh Allah ya, itu bisa sedikit ya bisa tergelincir ya. Tentu tidak terjadi ketergelinciran itu karena apa? Allah jaga gitu. Nah, kita bermohon kepada Allah agar kemudian Allah jaga gitu ya, dan kita sendiri juga mau mengerahkan upaya agar jangan sampai kita justru ya apa namanya tidak siap atau tidak mampu atau tidak terlibat ya di dalam perang pemikiran dan juga nanti pada konteks lebih luas pertarungan peradaban tadi itu. Kalau kemana-mana kita membawa Islam, insya Allah ya memang tidak akan sepi gitu ya dari para tadi musuh-musuh Islam gitu ya. Jadi saya sering mengatakan jangan menganggap bahwa kalau kita membawa Islam itu kita tenang-tenang aja gitu. Jadi kita ngomong tentang Islam di sini di apa namanya tentang sama orang ini biasa itu gitu ya. Ya, kalau kita ngomong tentang khilafah, kita ngomong tentang syariah kafah itu seolah-olah wah ini anu nih apa namanya tidak sesuai ya dengan apa namanya dengan NKRI dan segala macam. Ini sebuah cara pandang yang sangat sangat keliru saya kira ya. Dan sebagai bentuk ini saya ingin sampaikan ya ketika perang pemikiran itu terjadi, saya mengutip ya hasil survei yang dibuat oleh Smarta ya itu luar biasa ya. Jadi ternyata ketika kemudian dakwah itu terus dilakukan, 83,46% itu setuju syariah, itu terjadi peningkatan. Ya, ini tahun 2024 baru baru aja yang paling baru. Isu yang terbesar dalam perjuangan syariah itu radikalisme. Maka radikalisme itu harus dibongkar gitu ya. Kebobrokannya tadi bahwa dia itu hanya menjadi kedok saja. Ya, radikalisme itu kalau secara bahasa kan radikal itu baik-baik aja sebenarnya, netral saja. Redik itu akar. Pohon ada akarnya, baik. Kalau tidak ada akarnya mati pasti. Lalu ketika disematkan dengan isme, radikalisme, maka kemudian itu berubah. Ya, siapa yang dilabeli radikal itu menjadi negatif, siapa yang ngomong atau mendorong apa namanya tadi stempel radikal tadi dianggap baik. Ya, padahal faktanya 91,47% menyatakan sekulerisme dan imperialisme yang membahayakan negeri ini, bukan syariah Islam. Jadi kalau ada yang ngomong syariat Islam itu membahayakan, membahayakan dari sisi mana? Gitu ya. Yang membahayakan itu sekulerisme, imperialisme, termasuk di dalamnya demokrasi. 93,6% menyatakan oligarki yang membahayakan negeri ini. Kasus pagar laut, kasus IKN, kasus kemudian gas yang baru saja kemudian bikin huru hara itu yang membahayakan negeri ini bukan khilafah. Itu 73% menyatakan khilafah menyelamatkan NKRI dari apa? Dari tangan oligarki kapitalis tadi. 75% tidak setuju pembubaran organisasi pejuang khilafah. Ini penting. Ya, nah, yang lebih penting lagi ini saya ingin sampaikan, 60,29% memilih negara khilafah. Naik ya dari 53,53% dari survei 2021, jadi kurang lebih 3 tahun yang lalu. Sementara 39,71% memilih negara demokrasi, turun dari 47 pada survei tahun 2021. Jadi sekarang ini sudah ada pergeseran. Orang lebih ngeh tentang negara khilafah daripada kemudian memilih negara demokrasi. Ini sebuah hasil dari proses dakwah untuk mengubah mindset tadi. Jadi kalau orang bertanya hasilnya ada nggak pertarungan pemikiran? Ada gitu. Dan di antara isu terbesar yang dihadapi dalam perjuangan khilafah adalah jika dihadapkan pada isu demokrasi. Tapi alhamdulillah ini kali pertama pilihan negara khilafah lebih banyak ketimbang pilihan negara demokrasi. Artinya demokrasi itu bisa dijelaskan bahwa itu adalah sebuah pemikiran kufur gitu. Dan masyarakat Islam kaum muslimin itu sudah mulai bisa membaca itu gitu. Jadi yang dulunya mungkin menuhankan bahkan ya demokrasi gitu ya. Ya, mudah-mudahan mau meninggalkan, mau bertobat begitu ya, dan kemudian hanya memilih Islam saja. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar Kang Azhar. Jadi intinya dalam konteks apa namanya pertarungan ya peradaban maupun juga kemudian pertarungan pemikiran tadi itu kaum muslimin benar-benar harus siap. Amunisinya itu satu saja yaitu Islam. Islam yang sifatnya ideologis ya. Jadi bukan Islam yang justru malah apa namanya parsial ya yang dari situ. Saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih. Kembali ke Kang Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Jazakallah khairan kafir, Ustaz. Untuk diskusi kita
Ini kita buka ini berkaitan dengan tema kita masyarakat Islam, pertarungan peradaban dan pemikiran, ya. Perang pemikiran. Em, Silakan buat Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, silakan pertanyaannya bisa dikirimkan ke kolom komentar atau mau berinteraktif langsung ke beliau juga bisa, silakan. Nanti langsung resen saja. Sembari menunggu masuk ini Ustaz, untuk di awal diskusi ini, saya ingin memulai diskusi kita dengan satu pertanyaan eh, berkaitan dengan benturan peradaban Ustaz, dan ditambah lagi perang pemikiran. Ini kan seakan-akan menjadi satu benturan atau konflik yang nyaris kalau tidak teliti menilai seakan-akan tidak terjadi benturan. Kurang lebih begitu Ustaz. Ya, sebentar Bapak Ibu. Ini beliau lagi. Sudah bergabung Ustaz? Ya, oke. Em, Sudah bergabung Ustaz? Ya, eh, Ya, ya kayak terputus. terlempar tadi. Iya, ya Ya, silakan. saya ulang lagi Ustaz pertanyaannya. Untuk diskusi di awal ini, kita kan akan mengangkat tema masyarakat Islam, benturan peradaban, dan perang pemikiran. Ini kan satu kondisi konflik ataupun benturan, atau peperangan juga tadi disebutkan di dalam tema kita, yang kita secara awam menilai bahwa benturan, peperangan itu kan secara fisik, Ustaz. Hmm. Tinggal persoalannya, ada satu benturan atau perang yang memang ini tanpa disadari orang yang diperangi tidak sadar bahwa dia sedang diperangi. Nah, ini Hmm. yang kita nilai sangat penting. Bagaimana membangun kesadaran umat bahwa hari ini tidak dalam kondisi yang damai atau tidak dalam kondisi yang tenang-tenang saja, bahwa sebenarnya dari segala juru, segala penjuru kita ini sedang diserang, kita bilang begitu. Bagaimana memunculkan ini Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua ini Ustaz, ada beberapa tadi yang kita juga ingin eh, sadarkan ke tengah umat terkait dengan narasi-narasi. Kan tadi ada beberapa narasi yang dilemparkan ke publik yang seakan-akan menjadi satu pembenaran bagi umat atau bagi bangsa ini untuk menyudutkan dari hasil narasi tersebut yang seakan-akan dipropagandakan di tengah-tengah kaum muslimin. Misalnya radikalisme tadi Ustaz. Kemudian juga terkait dengan Islamophobia. Ini kan satu hal yang saya kira atau yang kami kira juga tanpa disadari umat Islam menjadi takut terhadap agamanya sendiri. Nah, ini gimana Ustaz? Dua pertanyaan ini Ustaz sebagai Ya, awal kita Ustaz. ya, yang pertama saya kira di situ memang kita harus membangun kesadaran politik ya. Jadi kesadaran politik itu artinya bahwa kita harus tahu kalau dari sisi apa namanya pemahaman gitu ya, itu bagaimana kemudian peristiwa maupun juga kemudian berbagai berita gitu ya, itu kita nilai dengan sudut pandang Islam, gitu ya. Jadi artinya apa? Wahyu siasi tadi itu atau kesadaran politik itu nanti akan membuat kita tahu siapa lawan siapa kawan gitu ya. Tapi standarnya adalah Islam. Misalnya begini, ada kelompok Muslim yang kemudian dia eh, apa namanya dikenal itu kesana kemari misalnya jaga gereja gitu, suka bubarin pengajian gitu ya. Itu walaupun mereka itu perilakunya seperti itu, toh itu saudara kita gitu. Itu tidak boleh membuat kita terpancing, istilahnya begitu ya. Yang kemudian akhirnya tadi seperti pembenaran yang
bukan pembenaran, rekomendasi yang disampaikan oleh Ren tadi itu kemudian nanti akan terjadi gitu ya. Akhirnya antara kaum muslimin yang dianggap mereka itu memiliki kesadaran keislamannya yang lebih ideologis misalnya begitu, itu kemudian seolah-olah tadi dipertarungkan begitu ya. Nah, itu berarti kita harus tahu, oh ini bukan musuh, ini itu adalah saudara kita yang perlu didakwai saja, gitu. Terus didakwai dalam pengertian ya mau dia menerima atau tidak itu urusan lain. Kenapa? Karena dakwah itu kan nanti ada dua, dakwah kepada Islam ya, dan kemudian dakwah ya dalam rangka melanjutkan kehidupan Islam. Nah, kalau dakwah pada Islam itu pada orang kafir, tapi kalau dakwah kepada melanjutkan kehidupan Islam itu berarti dakwah kepada kaum muslimin untuk bersama-sama kita melanjutkan kehidupan Islam gitu, sehingga dari situ maka nanti akan mudah itu ya membangun berbagai istilahnya kesolidan di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri gitu ya. Jadi ini pentingnya kita melakukan satu proses apa yang disebut dengan taskif gitu ya. Jadi proses penyadaran, proses edukasi lah istilahnya yang ada di situ tentang Islam, bahwa Islam itu memang ya totalitas. Jadi kalau tadi kesadaran politik, yang kedua ini adalah bagaimana kemudian kita membangun kesadaran dalam konteks ideologi, ya, dalam konteks membangun aspek mabda'i dalam Islam itu sendiri. Jadi tidak ada itu Islam liberal. Islam kok liberal, gitu kan misalnya itu. Islam kiri, dulu ada yang kelompok kiri yang tadi saya sebut misalnya Abu Zar Al-Ghifari tadi itu dianggap proletar misalnya gitu. Itu ada sebenarnya pecahan-pecahan dari kelompok-kelompok ini ya yang disebut Al-Yasar Al-Islam, kelompok kiri, ya kiri Islam. Ya kalau disebut kiri yang dimaksud ya sosialisme, bahkan komunisme tadi yang apa namanya tadi itu. Nah, ini harus kita luruskan. Jadi apa namanya artinya bahwa kesadaran politik itu harus dibangun dengan kesadaran akan ideologi tadi itu. Sehingga nanti dari situ akan sebenarnya mudah untuk tadi apa namanya tadi membedakan mana kawan mana lawan tadi itu, bahwa musuh hakiki kaum muslimin itu siapa? Ya orang kafir gitu ya, dalam konteks tadi peradaban tadi, pertarungan tadi itu. Kalau ada kaum muslimin yang dia mengalami tadi apa istilahnya pemahaman yang keliru begitu ya, yang harus kemudian diluruskan ya, seperti tadi contoh yang terakhir saya sampaikan, ada yang mengatakan kalau mengirimkan tentara untuk tadi mengusir eh, penjajah Yahudi itu dianggap haram karena nanti akan menimbulkan apa namanya istilahnya problem, itu kan harus dikritisi gitu. Jadi jangan sampai kemudian nanti kalau ada uangnya yaitu dikasih tambang itu dianggapnya halal gitu, padahal tambang itu adalah tidak boleh dikelola oleh kelompok gitu ya, yang harus mengelola itu tetap negara. Nah, fatwa-fatwa seperti ini harus dikritisi gitu loh, agar kemudian nanti umat itu benar-benar kembali seperti tadi yang sampaikan, pergeseran pertarungannya itu adalah antara pemikiran yang ideologis ya, kemudian dengan atau berhadapan dengan pemikiran-pemikiran yang justru tadi apa mengacaukan Islam gitu ya, yang ada di situ. Jadi dua ini yang harus dilakukan. Jadi membangun kesadaran politik dan kedua yang membangun kesadaran ideologis tadi itu, agar umat Islam ini tidak mudah lah ya, itu istilahnya eh, tipu-tipu gitu ya, seperti sekarang ya dalam banyak kasus misalnya ketika orang itu menggunakan hak pilihnya gitu ya di dalam pemilu ya, atau pilpres atau pilkada, itu dianggap baik, sementara kemudian ketika orang itu dia tidak melihat ya ada orang yang memiliki apa namanya katakanlah visi perjuangan kepada Islam, dianggapnya negatif. Nah, gitu kan, itu kan sesuatu yang nanti akan apa namanya menggambarkan betapa bahwa umat Islam ini justru tidak tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang harus tidak dilakukan. Ketika orang itu memilih karena dia punya alasan tidak ada orang ya yang membawa ide-ide Islam, itu adalah sebuah pilihan yang sah, tidak boleh kemudian di apa stigma negatif gitu kira-kira. Itu satu ya dari yang tadi. Nah, maka dari sini kita harus tadi melakukan tadi istilahnya eh,
apa namanya meluruskan gitu ya berbagai istilah-istilah yang kemudian muncul di tengah-tengah masyarakat tadi. Ada radikalisme, ada moderasi, ada Islamofobi tadi, itu satu persatu. Misalnya kayak radikalisme, orang mengatakan, loh emang kenapa kalau orang itu berpikir radikal? Ya, tadi saya membaca ada berita menarik, yaitu di sebuah media, bunyinya kurang lebih gini, apa paragrafnya itu. Presiden Prabowo melakukan perubahan yang radikal terhadap APBN, gitu, gitu. Yaitu apa? Melakukan penghematan 306 triliun, gitu. Saya pertanyaannya kita tanya balik, itu radikal berarti Pak Prabowo radikal bukan? Kalau kalau yang dimaksud radikal itu adalah perubahan yang apa drastis gitu ya. Ya, ini apa namanya anggaran itu sampai diperes gitu istilahnya sampai 306 triliun itu dianggap positif, dianggapnya efisiensi gitu ya. Padahal sesungguhnya ya itu hanyalah ini saja, hanyalah cara untuk apa namanya istilahnya tadi apa menipu masyarakat gitu. Karena apa? Karena faktanya yang terjadi APBN kita ini jebol itu karena hutang gitu ya. Nah, hutang luar negeri cicilannya maupun bunganya begitu. Artinya apa? Artinya jangan sampai kemudian yang seperti itu tuh dipuji-puji gitu kan. Nah, harus kemudian dilakukan tadi koreksi ya. Itu kata radikalisme gitu ya. Sehingga dari situ maka ketika orang itu apa namanya dianggap radikal itu tidak apa namanya tidak memiliki makna yang justru negatif ya sebagaimana ini Bung Karno aja dulu menggunakan istilah ya perubahan yang radikal maksudnya apa kemerdekaan. Belanda menggunakan kata radikal itu untuk memberikan stempel kepada apa pejuang-pejuang kemerdekaan. Jadi sekarang pertanyaannya kalau ada orang yang ngalor ngidul kalau kata orang gitu ke sana kemari itu ngomongnya radikal radikal itu sebenarnya penjajah. Gitu karena logika berpikirnya ya logika berpikir penjajah tadi itu begitu kan. Nah, itu satu misalnya tentang radikalisme. Kita harus jelaskan juga misalnya tentang di sini pentingnya tadi ya membangun tadi apa yang disebut dengan ada dua sekaligus sebenarnya yaitu apa yang disebut dengan syira'ul fikr ya dan kifasiasi. Jadi syira'ul fikr ini lebih kepada tadi membongkar pemikiran-pemikiran dasar seperti misalnya demokrasi gitu ya itu bertentangannya dengan Islam pada aspek apa ya pada aspek asasnya maupun juga pada aspek-aspek kemudian menyerahkan hukum yaitu kepada manusia misalnya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah cukup untuk bertentangan dengan hal ya yang ada di situ sehingga dari situ kita akan bisa melihat bahwa tadi Syirahul Fikr tadi ya membongkar pemikiran-pemikiran itu nanti head to head ya demokrasi itu ya lawannya Islam begitu ya lawannya kapitalisme dan seterusnya sehingga nanti masyarakat akan bisa mengambil oh yang benar itu ternyata Islam ya demokrasi maupun kapitalisme itu batil ya yang ada di situ. Nah, kalau sirrul fikr itu harus diikuti dengan kifasiasi. Kifasiasi perjuangan politik. Jadi ketika kemudian apa namanya ada seperti pernyataan-pernyataan tadi ya, ada gas gitu ya, misalnya 3 kilo itu dilarang dijual di pengecer. Itu adalah kebijakan. Kalau namanya kebijakan berarti harus dikoreksi. Di situ yang dinamakan kebijakan politik. Maka harus ada kemudian apa upaya politik yaitu apa mengkoreksi penguasa agar kemudian nanti dia tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang justru makin menzolimi atau menyengsarakan masyarakat ya yang ada di situ. Demikian juga istilah-istilah yang lain termasuk Islamofobi dan seterusnya. Poinnya adalah bahwa kita harus membangun kesadaran umat, baik kesadaran terkait dengan ideologi yaitu tentang Islam ya bahwa Islam itu adalah totalitas dari akidah sampai masalah daulah, dari masalah toharoh sampai kemudian masalah khilafah itu sesuatu yang harus utuh difahami. Ya, jadi jangan sampai umat Islam nanti takut pada agamanya sendiri. Kemudian yang kedua adalah tidak cukup sampai di situ, juga harus ada yang disebut dengan tadi kesadaran politik agar kemudian mampu untuk mengkritisi mana yang kemudian itu merupakan sesuatu yang sifatnya Islami, mana yang kemudian kebijakan yang tidak Islami. Jadi jangan sampai nanti kalau ada seorang ulama misalnya atau seorang tokoh masyarakat dia Muslim misalnya, kalau kemudian ada kebijakan seperti tadi pagar laut, wah ini bukan bidang saya. Itu naif kalau orang mengatakan begitu. Berarti dia tidak paham. Loh, karena kan Muslim itu punya apa kerangka berpikir bahwa Islam itu punya konsep yang namanya
bagaimana mengelola kepemilikan umum. Gitu kan. Nah, kepemilikan umum ini maka harus kemudian nanti dikritisi. Nah, sampai hari ini kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi di mana yang disebut ulama itu kadang-kadang untuk hal-hal yang sifatnya ibadah ya dan hal-hal yang sifatnya personal atau akhlakiah saja. Nah, ini tidak boleh ya tidak boleh berhenti sampai di situ, tapi harus lebih lebih luas lagi sehingga dari situ nanti yang tadi saya katakan ujungnya kita akan tahu siapa lawan dan siapa kawan. Ya, lawan yang hakiki itu adalah orang kafir, gitu ya. Sementara kaum muslimin walaupun dia kelihatannya itu dipakai oleh orang kafir, ya kita jangan musuhi. Ya itu di situ memang membutuhkan keluasan jiwa dan kebesaran hati, gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian, ya ini udah sekarang berantem aja kalau begitu sekarang. Itu berarti nanti kita sudah masuk dalam perangkap, gitu ya. Dari orang-orang kafir itu sendiri, karena orang kafir itu sebenarnya nggak akan mampu memenangkan pada Islam, maka mereka kemudian apa? Didik anak-anak Muslim tadi itu ya agar kemudian menerima sakofa mereka, mereka balikin lagi melawan kemudian sesama Muslim. Akhirnya yang terjadi apa? Kita bertarung, sementara mereka yang mengambil keuntungan. Nah, di sini pentingnya kesadaran politik itu di samping kesadaran ideologis. Itu saya kira Kang Azhar untuk dua pertanyaan tadi. Ya, eh, sembari menunggu yang lain juga ini Ustaz, kalau nanti ya. Cuman satu lagi nih Ustaz, berkaitan dengan kemunculannya Ustaz. Tadi kan Ustaz coba paparkan terkait dengan timeline tadi. Jadi kalau Ya, diurut juga misalnya, kapan mulainya terjadinya perang pemikiran ini yang dilakukan oleh kafir Ustadz kalau berdasarkan timeline tadi, dan kalau dilihat efektivitas, apakah memang ini sudah menunjukkan tanda-tanda keberhasilan kafir sehingga ini terus eksis ya, terus dimanfaatkan mereka. Ini gimana Ustadz? ya kalau dilihat dari sisi proses ya pemikiran tadi, bukan peradaban ya. Sebelum peradaban, kan peradaban itu kan nanti kalau sudah Islam diterapkan gitu ya, itu sudah sejak zaman baginda Rasulullah SAW. Jadi dari masalah-masalah yang mendasar yaitu akidah gitu ya, itu sudah dimulai itu. Makanya kan kemudian apa namanya dengan tegas Islam mengatakan Qul wallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu ya Esa, bukan kemudian apa namanya mereka menyembah Lata, Uzza, Mana gitu ya, atau kemudian Trinitas ya untuk kasus apa namanya orang-orang Nasrani atau kemudian orang-orang apa namanya Yahudi dengan Uzair dan seterusnya begitu ya. Jadi itu sudah dimulai. Makanya di situ kemudian Islam itu sebuah agama yang sangat luar biasa yang memberikan kepada kita tadi bekal ya amunisi gitu ya. Kalau bahasa kita sekarang itu konten gitu ya. Konten apa yang mau dikritisi ada semuanya gitu ya. Nah, artinya tinggal umat Islamnya harus kemudian percaya diri. Kemudian yang kedua, aspek tadi Islam yang menyangkut masalah syariah. Ya tadi saya sudah singgung sejak zaman Nabi kan apa yang kemudian mereka lakukan orang-orang kafir itu mulai riba, mulai khomer, mulai dari membunuh anak perempuan tanpa ada alasan itu semuanya dibantah begitu ya. Sehingga kemudian orang berpikir ada contoh menarik ketika ibunda daripada eh, apa namanya Amr ya, Amr bin Yasir ya. Ada Amr bin As, ada Amr bin Yasir ya. Ini Amr bin Yasir. Amr bin Yasir itu ketika dia masuk Islam, dia sembunyi-sembunyi karena termasuk golongan yang lemah begitu ya. Bapak ibunya awalnya tadi apa namanya tidak menerima, kamu kemana aja lah gitu kira-kira Amr gitu kan. Saya mengikuti Muhammad gitu. Akhirnya kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan ibu bapaknya itu masuk Islam. Gitu ya. Ketika masuk Islam, ya salah satu yang diceritakan oleh ibunya itu yaitu apa? Bahwa dulu ya dia dengan saudaranya gitu ya, saudara perempuannya itu kemudian apa namanya? eh, terutama saudara perempuannya itu ya di apa dikubur hidup-hidup. Dia ingat betul bagaimana kemudian ibunda Amr bin As itu betul-betul kejahatan mereka begitu dan di dalam Islam itu dilarang. Nah itu sebuah apa sebuah apa landasan berpikir yang oh benar ini berarti gitu bukan malah agama nenek moyang itu yang mereka benarkan gitu. Artinya apa? Artinya bahwa dari sini kita bisa melihat bahwa eh, apa namanya upaya-upaya untuk melakukan tadi pertarungan itu sudah dari sejak baginda Rasul. Nah, makanya tadi di timeline itu dilanjutkan nanti di masa siapa Khulafaur Rasyidin tadi itu ya, kemudian Umayyah ya kalau kita ambil yang besar-besarnya
Umayyah, kemudian Abbasiyah dan Utsmaniyah tadi itu. Nah, kalau dalam konteks urutan tadi kan saya sudah singgung, mulai dari kemudian nanti ada hadis palsu gitu ya, terus kemudian nanti masuknya filsafat, ya, kemudian masuknya apa namanya pemikiran-pemikiran tasawuf, ya, yang apa namanya membuat orang nanti menjauhi dunia sampai kemudian persoalan-persoalan yang menyangkut hukum atau fikih tadi itu. Nah, itu sudah terjadi, makanya itu alamiah. Alamiah itu artinya sekarang pun ya kita kalau menghadapi itu jangan kaget gitu ya. Yang paling penting bekalnya gitu ya. Dalam arti bekalnya ini apa yang kemudian menjadi masalah ya kita sikapi dengan sikap kritis tadi itu. Misalnya masalah akidah kalau ada orang Muslim yang kemudian dimurtadkan misalnya. Jadi jangan menggunakan istilah kristenisasi. Ya kalau kristenisasi ya urusan mereka ya boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau pemurtatan gitu ya itu berarti memurtadkan kaum muslim yang sebelumnya muslim jadi apa kembali menjadi bukan kembali ya menjadi kafir yang ada di situ. Nah, itu kan harus harus kemudian dikritisi. Maka kalau ada sebagian ya saudara-saudara kita yang fokusnya ke situ gitu ya. Jadi tiap hari itu aja ada yang mualaf ya bagus saja. Artinya dia kemudian membangun apa namanya tadi apa namanya kesadaran di tengah-tengah masyarakat tadi itu dengan kemudian menjelaskan keberadaan daripada akidah Islam itu dibandingkan akidah apa namanya kufur tadi itu dan mengajak mereka tadi da'a ilallah ya apa namanya mengajak dakwah ya untuk masuk kepada Islam ya yang ada di situ gitu ya. Nah, kalau untuk orang-orang yang apa namanya tadi sudah sampai pada level-level yang sifatnya tadi ya pemikiran begitu ya. Nah, itu memang panjang nanti ya, mulai dari persoalan yang ter apa namanya pengaruh dengan ilmu kalam misalnya, atau kemudian terpengaruh dengan filsafat misalnya, atau terpengaruh dengan sufisme misalnya, dan seterusnya. Nah, ini memang butuh tadi butuh semacam apa namanya upaya dakwah yang lebih lebih intens gitu dibandingkan dengan yang secara umum ya, yang ada di situ. Sehingga dari sini memang tugas orang Muslim itu ya terus ya bicara, terus kemudian apa namanya nyampaikan kebenaran tadi itu agar kemudian umat ini nanti benar-benar eh, apa yakin dengan Islamnya, percaya diri dengan Islamnya, dan kemudian berani untuk kemudian terlibat di dalam proses dakwah ya agar kemudian apa ya benar-benar nanti Islam itu benar-benar tadi apa namanya istilahnya menjadi dominan. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ya liuzhirahu ala dini kulli. Ah, ini kata kuncinya liuzhirahu ala dini kulli. Ya dia akan dizohirkan, akan didominasikan istilahnya daripada kemudian agama-agama yang lainnya tadi itu. Ya makanya kita menjadi paham kenapa masyarakat Islam itu pengertiannya bukan semuanya Muslim, tapi adalah masyarakat yang diatur ya dengan hukum-hukum Islam, di mana kemudian ya para pemimpin dan juga rakyatnya tadi itu ya menggunakan atau mentaati apa namanya aturan-aturan tersebut di dalam semua sendi-sendi kehidupan tadi itu. Jadi di sana ada non Muslim, ada orang kafir dan seterusnya nggak ada masalah asal mereka mau tunduk pada ajaran Islam. Saya kira itu Kang Azhar. Masih ada Ya, lagi? Silakan kalau masih ada. kita coba konfirmasi dulu, Sat. Kalau memang ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh ya, silakan Pak Herman. Sila Pak Herman dulu nih kayaknya. Eh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Eh, ini yang saya tanyakan tadi bahas tentang bagaimana pertarungan pemikiran dan eh, masuknya filsafat apa dan lain sebagainya. Kan di akhir-akhir daulah itu bagaimana Barat eh, betul-betul berusaha merusak pemikiran kaum muslimin ditambah perpecahan perpecahan secara internal kaum muslimin yang eh, eh, membuat akhirnya runtuhnya khilafah tahun 1924. Saya mau tanyakan Ustaz, tentang eh di akhir-akhir daulah itu gerakan mungkin sekarang agak anak juga ya Wahabi Mhm. ya yang Ya. kerjasama dengan Mhm. Saudi itu yang Ya. beberapa kali dipukul mundur sampai akhirnya Saudi berdiri tahun 1936 kalau nggak salah. Mhm. Kalau itu masuk mana tuh Ustaz? Ya, kalau yang gerakan-gerakan seperti ini ya. Ya. Kalau dilihat dari Boleh. sisi pemikiran, Pak, sudah ya, Pak Irman ya. Ya, 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 Ustaz.
kalau dilihat dari sisi pemikiran, maka itu sebenarnya adalah bagian dari upaya tadi, misalnya seperti Wahabi gitu ya. Itu kan juga sama, sebenarnya kan bagian dari upaya untuk kalau dilihat dari sisi sumber mungkin tidak apa namanya hal yang mengejutkan ya, biasa aja. Itu kan bagian daripada apa namanya persoalan istimbat hukum ya yang terkait dengan itu. Ya hasilnya tentu tidak bisa disamakan gitu satu sama lain. Tetapi yang jadi masalah itu ketika Wahabi itu kemudian menjadi bagian daripada gerakan politik ya yang kemudian tadi berkoalisi lah gitu kira-kira atau bersekongkol dengan Ibnu Saud gitu ya sehingga akhirnya menjadi gerakan politik gitu ya. Ya ini pertarungannya sebenarnya sudah lebih jauh bergeser dari pertarungan pemikiran menjadi kemudian pertarungan politik gitu ya yang ujungnya pun nanti juga pertarungan tadi apa namanya fisik pertarungan askariah tadi itu perkara militer yang ada di situ karena nanti kan daulah itu kan sebenarnya pada saat itu belum apa namanya belum runtuh gitu ya tetapi kemudian justru mereka melakukan separatisme begitu ya dengan memisahkan kepada daulah tadi itu makanya di dalam satu tulisan itu saya pernah apa namanya tulis itu apa namanya Arab Saudi itu didirikan di atas tadi keruntuhan daripada khilafah gitu ya artinya ketika tahun 1924 khilafah itu kemudian dihapuskan maka kemudian tahun kalau nggak salah itu sekitar 1932 ya sampai nanti ini dia dideklarasikan begitu ya sehingga sampai nanti kemudian ditemukan tadi ya apa namanya minyak itu ya sehingga kemudian mereka menjadi tadi bahasanya itu menjadi rebutan gitu kan yang antara Inggris nanti dengan Amerika begitu ya. Inggris kan awalnya yang mendrive mereka sejak masih berupa tadi pertarungan pemikiran tadi itu ya terkait dengan Wahabi tadi itu dan kemudian akhirnya menjadi pertarungan politik ketika mereka melakukan separatisme gitu ya dan ujungnya nanti ya mereka melakukan tadi betul-betul perlawanan terhadap tadi Turki ya kalau dalam bahasa ininya ya sekarang Utsmani itu gitu ya dengan secara fisik ya artinya inilah yang kemudian apa juga bagian dari apa PR kita ya PR dalam pengertian internal kaum muslimin memang harus difahami betul bahwa semenjak umat Islam ya ada dua faktor sebenarnya ada faktor internal itu umat Islam itu tadi apa namanya terpecah ya secara pemikiran kemudian nanti secara politik begitu ya nah makanya di sini pentingnya kemudian kaum muslimin itu memahami bahwa mereka ini memang akan kuat kalau mereka bersatu. Makanya saya sering mengatakan persatuan antar umat Islam itu sebenarnya bukan hal yang mustahil ya dalam konteks bukan menyatukan kelompok-kelompok itu dalam satu organisasi besar. Tapi bagaimana kemudian melakukan proses istilahnya itu tadi menyamakan platform lah gitu kira-kira tentang perjuangan itu. Misalnya siapa sih musuh bersama itu gitu ya. Musuh bersama itu misalnya orang-orang kafir. Ya kalau itu sama ya tidak ada masalah misalnya lawan Amerika sekarang itu semua orang setuju nggak ada masalah berarti itu adalah sesuatu yang apa namanya harus memang dilawan ya seperti kasus 212 misalnya ya orang semua setuju ya Pak Insya Allah gitu ya, ya mayoritas lah ya ada juga yang tidak setuju soalnya gitu ya ketika Islam itu atau Al-Quran itu dilecehkan ya oleh seorang kafir misalnya ya itu semuanya tadi apa bersatu padu gitu kan untuk menuntut gitu ya hukuman yang setimpal meskipun hukumannya juga tidak sesuai begitu kan tapi paling tidak itu memberikan sebuah gambaran bahwa umat Islam secara internal itu sebenarnya bisa bersatu begitu ya dan disinilah pentingnya kita terus membangun persatuan tadi tanpa terjebak kepada sikap apa pesimis kan banyak juga itu apa namanya yang sekarang ini berusaha apa ya kalau bahasa saya itu menggembosi lah begitu ya udahlah nggak mungkin umat Islam itu bersatu gitu menyatukan A dengan B aja susah gitu gitu kan ya kita tahulah si A dengan si B gitu ya ini pertanyaannya bukan pada persoalan menyatukan secara organisasi di lebur tapi adalah bagaimana di dalam setiap sikap perilaku ya itu kemudian didasarkan pada Islam misalnya gitu ya kasus yang lain misalnya terkait dengan pemberian tambang misalnya itu mestinya kan umat Islam mestinya paham bahwa di dalam Islam itu tidak boleh gitu ya tambang itu dikelola oleh apa namanya kelompok atau
individu, harusnya kemudian dikelolanya itu adalah oleh negara dan dikembalikan ke semua, ya mau dia kelompok, mau dia individu di dalam konteks tadi apa namanya kesejahteraan dan juga keadilan tadi itu. Itu kira-kira Pak Herman, mudah-mudahan bisa nyambung tadi dengan pertanyaannya. Baik, Ustaz. Ya, Ya, alhamdulillah. Ini masih ada ini Ustaz, masih ada waktunya Ustaz. ya Ini silakan, nggak apa-apa. ini Ibu Priscilia ya. Priscilia, ya Silakan silakan. Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, kalau misalnya hari ini kan, kalau misalnya lihat di Indonesia itu apa ya, bukan perjuangan ya, tantangan yang kemudian sedang ada di depan mata itu kan apa yang kemudian digiring oleh media. Tapi kalau misalnya melihat apa yang terjadi di Turki gitu kan, hal seperti ini pernah terjadi gitu loh. Dan akhirnya kemudian media bungkam karena hampir mayoritas rakyat Turki yang kemudian pernah kita punya sejarah langsung gitu loh dengan daulah itu langsung menyatakan keberpihakan mereka sehingga langsung pada saat itu opini tertutup gitu kan. Nah kalau di Indonesia ini kan agak berbeda ya karena pada saat itu tuh juga bukan pusatnya daulah langsung, kemudian juga hanya merasakan hanya ya sisi-sisi pinggiran saja seperti itu gitu kan. Nah kalau misalnya kita bicara tentang media dan jurnalisme gitu kan, di zaman dulu itu kan sebenarnya sama poinnya dengan upaya opini yang kemudian selalu ada di setiap masanya kayak gitu. Nah, dalam kebangkitan Islam itu di awal-awal itu sejauh mana Ustadz yang itu tuh tentunya seperti ini pasti ada gitu loh. Nah, tapi bagaimana kemudian itu terjadi dalam tubuh daulah, kemudian saya cuma berpikir ini mungkin bisa jadi salah satu penguat untuk perjuangan kita hari ini seperti itu. Itu saja dari saya, Ustaz. Ya, terima kasih Bu Priscilia ya. Jadi ini pertanyaannya luar biasa ya. Jadi pertama kalau dilihat dari sisi opini ya sebenarnya media-media seperti pers ya dan seterusnya gitu ya itu sekarang kan sedang mengalami kalau saya boleh mengatakan itu fase baru gitu ya. Jadi fase baru itu adalah fase di mana kemudian dulu orang mengenal ada media cetak ya koran dan seterusnya. Kemudian seiring dengan teknologi kemudian nanti menjadi online begitu ya. Bahkan seiring dengan perkembangan yang terjadi sekarang bukan hanya sekedar media online dengan hadirnya via internet, tapi banyak juga kemudian media-media umum yang atau yang konvensional lah ya, yang sifatnya cetak itu gulung tikar gitu ya. Gulung tikar dalam pengertian ya dia hanya bertahan di online aja akhirnya. Gulung tikarnya itu maksudnya yang cetaknya tadi itu. Nah, kemudian hari ini kita bisa melihat bahwa pengaruh daripada media sosial itu sangat besar gitu ya, sehingga dari sini maka pembentukan opini sebenarnya itu akan sangat ditentukan. Jadi saya membedakan antara sebelum dan sesudah daulah ya. Jadi kalau sebelum daulah hari ini media itu memang harus terutama media sosial ya harus kemudian menjadi semacam tadi upaya yang serius lah begitu ya di dalam konteks melakukan tadi pengopinian gitu ya tentang syariah Islam ya, tentang ajaran Islam ya, tentang khilafah, tentang jihad ya, tentang semua hal lah begitu ya. Ya agar kemudian umat Islam itu khususnya ya secara internal itu mampu untuk kemudian tadi memiliki pemahaman yang lebih bernas ya, kalau bahasa saya lebih ideologis tadi itu begitu ya. Jangan sampai media sosial ini memang kemudian nanti tadi malah justru fokuskan kepada aspek-aspek yang katakanlah kalau dalam bahasa ininya justru malah menjauhkan begitu ya, yang lebih kepada persoalan-persoalan entertainment dan mungkin gosip-gosip gitu ya yang ada. Artinya memang ini tantangan tersendiri bagi umat Islam sebelum ya daulah itu tegak gitu ya. Nah, kalau nanti opini publik itu terus meluas misalnya gitu ya dalam setiap agenda di dalam setiap momen ya peristiwa dan seterusnya
ya itu tidak ada yang tidak mungkin bahwa kemudian itu nanti akan mendorong akan adanya dorongan-dorongan ke apa namanya arah kekuasaan tadi itu semakin eh, apa namanya kuat begitu ya, sehingga seperti yang kita lihat ya beberapa hari terakhir misalnya ketika dorongan orang untuk melakukan tadi apa namanya pengiriman tentara gitu ya kepada apa namanya kasus Palestina misalnya, ya ada yang merespon kan, yang meresponnya tadi dengan mengatakan bahwa mengirim pasukan itu untuk menolong saudaranya tadi itu dianggap sesuatu yang diharamkan. Ini kan sebuah sebuah apa namanya istilahnya hal yang sangat-sangat absurd gitu ya. Ya pada satu sisi, tapi ya itu dinamika begitu, nggak ada masalah begitu ya, maksudnya dalam konteks proses ya yang ada di situ. Ya misalnya begini, ini salah satu apa namanya hasil apa namanya masail diniyahnya tadi itu melibatkan diri dalam konflik negara lain dalam arti terlibat peperangan secara fisik, hukumnya haram karena hanya akan memperbesar fitnah. Itu bunyi bunyi anunya begitu, apa namanya bunyi bunyi apa fatwanya itu seperti itu gitu ya, sehingga dari sini kan menjadi aneh gitu ya. Jadi hukum melibatkan diri dalam membantu negara konflik hukumnya wajib kifayah jika dalam bentuk bantuan medis, pangan atau bantuan kemanusiaan. Itu kan secara vis-a-vis menunjukkan makin makin tidak jelas begitu ya yang ada di situ. Tapi karena media sosial maka ini kemudian mudah dikritik ya, sehingga kemudian harus kemudian tadi apa di apa ramekan lah begitu, sehingga kemudian nanti apa namanya akan terjadi tadi pertarungan pemikiran tadi, sehingga masyarakat itu akan semakin cerdas nanti. Nah itu saya kira proses sebelum daulah berdiri. Nah kalau daulah berdiri di awal-awal tentu saja ya tentu fokusnya itu adalah bagaimana kemudian membantu agar opini tentang tegaknya Islam gitu ya, seperti kasus misalnya di Madinah gitu ya, dengan kemudian apa namanya terjadi baiat Aqobah yang kedua, terus kemudian Rasul hijrah itu kan pada saat itu kan orang baru ngeh gitu ya bahwa oh Muhammad itu ditolong nih sama orang-orang Yasrib misalnya begitu, dan itu disebarkan dalam berbagai apa namanya istilahnya interaksi begitu, sehingga orang-orang kafir Quraisy itu semakin semakin tadi kan semakin marah gitu ya kira-kira. Nah artinya apa, di dalam proses di awal tegaknya daulah tadi itu memang peran daripada media sosial. Nah di sini pentingnya nanti ada yang disebut dengan iklami ya, iklami itu di situ dalam konteks untuk kemudian apa istilahnya membangun opini yang sifatnya positif gitu ya, agar kemudian nanti masyarakat tidak terframing atau terbingkai dengan hal-hal yang negatif tentang berdirinya daulah Islam itu, yang memang benar-benar daulah Islamnya yang hakiki, bukan seperti ISIS gitu ya. Jadi kalau kayak ISIS segala macam itu memang apa namanya justru adalah bagian daripada propaganda yang dilakukan oleh Barat, sebagaimana yang diakui oleh Hillary Clinton ya sebagai bagian dari, kalau saya menyebutnya devil game gitu ya. Jadi apa namanya permainan setan mereka begitu kan yang ada di situ. Ya karena apa? Karena tidak mudah memang di awal-awal itu untuk membangun opini bahwa khilafah itu memang benar-benar adalah merupakan apa namanya tadi sesuatu yang memang harus menjadi wujud ya kewajiban bagi kita semua dalam rangka kemudian tadi apa namanya menolong agama Allah tadi itu. Nah ini nanti pertanyaannya sama ya, mungkin nyambung sedikit dengan Pak Norman tadi itu, ada pernyataan dulu Nabi tidak mendirikan khilafah. Betul, kalau yang dimaksud khilafah itu menggantikan gitu ya. Makanya Nabi itu istilahnya bukan khalifah. Nabi itu adalah Roisud Daulah, kepala negara, gitu ya. Daulahnya namanya Daulah Islamiyah, begitu. Lalu mengapa kita harus mendirikan khilafah? Nah, itu terkait dengan perintah setelah khilafah ya, yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat ya, mulai Khulafaur Rasyidin tadi sampai kemudian khilafah Utsmaniyah tadi itu kemudian diruntuhkan. Di situ ada kewajiban ya untuk kita mendirikan khilafah. Apakah khilafah dengan daulah itu sama? Sama gitu ya. Cuman bedanya kalau Nabi itu tidak mungkin menjadi khalifah karena Nabi itu yang pertama, maka disebutnya daulah. Jadi kalau kita menyebut khilafah dengan daulah Islam sebenarnya untuk konteks sekarang maknanya sama gitu. Jadi mendirikan khilafah itu artinya mendirikan daulah khilafah untuk kemudian apa namanya menerapkan syariat Islam secara keseluruhan.
Saya kira itu Kang Azhar ya, mudah-mudahan Iya, Bu Priscilla tadi mudah-mudahan tadi nyambung dengan pertanyaan yang disampaikan, dan inilah tugas kita. Makanya penting bagi kita sekarang itu dari kita itu punya media sosial ya. Saya berharap teman-teman yang ada di ruang Zoom ini ya bukan hanya mengikuti Zoom gitu ya, tapi punyailah media sosial begitu ya. Ya minimal kalau kita secara apa namanya aplikasi itu punya WA, gunakan WA kita ya untuk apa namanya menyampaikan hal-hal yang sifatnya tadi apa namanya positif ya tentang tentang Islam. Jangan jangan apa istilahnya gini, jangan kita apa namanya disibukkan dengan membantah sesuatu yang buruk gitu ya, yang ada di situ. Itu ini satu sisi yang sifatnya praktis ya. Nah, yang kedua mungkin kalau ada yang punya Facebook ya, ada yang punya Instagram, ada yang punya kemudian IG, sorry bukan IG apa namanya X gitu ya, atau Twitter dulu gitu ya, atau kemudian TikTok sekarang begitu, atau platform-platform yang apa namanya sifatnya lebih lebih mudah gitu ya, itu minimal tadi apa namanya ditekuni lah begitu. Jadi jangan jangan apa namanya jangan ngejar follower gitu ya. Kalau nanti ngejar follower kita nanti capek hanya untuk ayo dong subscribe gitu ya. Tidak perlu kita subscribe, yang penting kita terus suarakan. Karena apa? Ketika kita tidak setuju tentang sesuatu, kita tuliskan itu di apa tadi media sosial kita, maka itu akan bisa menjadi ini menjadi apa namanya bentuk daripada perlawanan kita terhadap berbagai kezaliman-kezaliman yang kemudian ada, termasuk YouTube misalnya begitu ya, itu ada ya, meskipun apa namanya YouTube juga kemudian mulai apa namanya tidak netral juga gitu ya, kalau yang membela Palestina ya, membela kemudian eh, apa namanya istilahnya kaum muslimin itu banyak kemudian di take down. Sementara kalau kemudian tadi belain Israel gitu ya, belain kemudian LGBT misalnya, itu tidak diapa-apain. Nah, itu kita harus pahami ya, tidak perlu kecewa. Kenapa ya, lapaknya atau platformnya itu kan punya dia gitu gitu. Nah, ini pentingnya nanti ke depan ya kaum muslimin itu punya apa namanya tadi apa punya institusi yang namanya khilafah, agar apa nanti pada waktunya ya tadi platform-platform itu juga nanti akan bisa di apa dibuat sendiri gitu. Contoh yang paling menarik sekarang itu adalah DeepSeek ya, sekarang itu kalau di Amerika itu apa namanya ada AI-nya itu ya, artificial intelligence-nya itu punya ChatGPT gitu ya. Nah, begitu kemudian diluncurkan DeepSeek itu yang AI-nya Cina, kan itu terjadi kegoncangan juga gitu kan yang ada di situ. Nah, itu contoh kemandirian ketika mereka mengeban platform tertentu di apa namanya di Cina juga, kemudian apa namanya dibatasi juga gitu ya, Google dan segala macam yang ada di situ, sehingga dari sini kita bisa melihat pentingnya peran daripada daulah gitu di dalam konteks dakwah. Jadi dakwah tidak hanya pada level individu atau kelompok saja, tetapi harus kemudian kalau bahasa saya naik level ya, itu pada negara, agar kemudian negara itu tidak apa namanya nanti bisa sewenang-wenang atau semena-mena gitu ya kepada rakyatnya. Karena apa? Karena nanti akan ada negara yang akan mengawasi negara manapun tadi itu ya, ketika kemudian mereka melakukan kezaliman terhadap kaum muslimin. Negara itulah khilafah ya, insya Allah ya. Saya kira itu mungkin Kang eh, Azhar ya. Poin saya terakhir mungkin sebagai penutup ya, sekalian aja ya. Poin penting dari bab ini ya, tentang bab masyarakat Islam dan pertarungan peradaban dan pertarungan pemikiran ini, poinnya adalah kesiapan kita kaum muslimin ya untuk menjadi bagian daripada pemain. Ya, pemain apa? Pemain yang nanti akan melakukan pertarungan pemikiran begitu ya. Jadi jangan sampai kita nanti saya mau jadi penonton aja, jangan begitu ya. Dan yang kedua, pada waktunya nanti akan terjadi pertarungan peradaban antara peradaban Islam dengan peradaban yang apa namanya kufur begitu ya. Dan kaum muslimin ya tetap ya titik standpointnya itu harus jelas. Kita harus bela Islam ini ya dengan seluruh kemampuan yang kita punya. Jadi jangan sampai kemudian kita malah saya malah nggak enak ini kalau mendukung Islam. Naudzubillah, tentu saja jangan sampai begitu. Karena apa? Kita menjadi bagian dari Islam itu adalah menjadi bagian dari penolong agama Allah, dan itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita dengan pertolongannya.
Saya kira itu mudah-mudahan, dan saya perlu informasikan mungkin pertemuan kita tinggal 2 kali Kang Azhar ya, mudah-mudahan sebelum puasa ya, sebelum Ramadan nanti tinggal 1 bab lagi sebenarnya nanti di pertemuan, mungkin sekaligus saya nanti akan review tadi bab 1 sampai bab ke-16 ya. Jadi insya Allah kita ketemu lagi di bab 16 terakhir. Nanti mudah-mudahan ada cukup waktu nanti, sekaligus saya nanti akan review seluruh materi sebelum nanti saya share ke teman-teman, nanti silakan bisa dipelajari lebih lanjut. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.